Dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Habib Tawfal Hafiz. Kali ini saya akan menjelaskan tentang resume materi yang kedua tentang strategi pengujian perangkat lunak. Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Pada pendekatan strategis ke pengujian perangkat lunak ada beberapa pengujian, ya diantaranya pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian validasi, dan pengujian sistem. Kita akan membahas pengujian unit terlebih dahulu. Pada pengujian unit biasanya berfokus pada modul dan berorientasi pada white box testing. Terlihat pada gambar di bawah ada test case mengorientasi kepada modul ke atas. Checklist untuk pengujian interface-nya ada beberapa diantaranya: apakah jumlah parameter input sama jumlah argumen, apakah antara atribut dan parameter argumen sudah cocok, apakah argumen input only diubah, apakah definisi variabel global konsisten dengan modul. Nah, pada test case harus didesain untuk mengetahui kesalahan seperti pengetikan yang tidak teratur dan tidak konsisten, inisialisasi yang salah atau nilai-nilai default, nama variabel yang tidak benar. Nah, yang kedua yaitu integration testing. Pengujian keseluruhan sistem atau subsistem harus berintegrasi satu sama lain. Tes integrasi menggunakan black box dengan test case yang ditentukan dari spesifikasi. Penggunaan incremental integration testing dapat mengurangi masalah tersebut. Pada pendekatan integration testing ada beberapa testing, yaitu top down testing, bottom up testing. Pada pendekatan testing ada tiga pendekatan. Yang pertama yaitu arsitektur validation yang menggunakan top down testing untuk menemukan error pada arsitektur. Yang kedua sistem demonstration sama menggunakan top down testing hanya membatasi pengembangan dari sistemnya. Pada yang terakhir yaitu test implementation sering menggunakan button up testing. Nah, pada top button testing ini dari atas dulu terlebih dahulu di testingnya, kemudian ke bawah setelah selesai pengtestingan dari atas. Sedangkan bottom up testing itu sebaliknya. Nah, pada pengujian validasi itu harus sesuai kebutuhan dari spesifikasi yang berfokusnya untuk mengcover error pada input atau output sistem, informasi fungsi sistem dan data, interface dengan sistem dengan bagian eksternal, user interface, perilaku dan performance sistem, dan sistem yang baik itu ada diuji dengan dua aspek yang harus dipertimbangkan, diantaranya apakah implementasi sudah sesuai dengan spesifikasi yang sudah sebelumnya dianalisis. Yang kedua, apakah spesifikasi sesuai dengan kebutuhan user. Yang kedua lagi adalah validasi, apakah sistem yang dikembangkan sudah benar. Pengujian di mana sistem ketika diimplementasikan sesuai dengan diharapkan. Yang ketiga adalah verifikasi, apakah sistem dikembangkan dengan cara yang benar. Maksudnya merujuk kepada laporan spesifikasi yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya pengujian apakah sudah sesuai dengan spesifikasi. Yang terakhir yaitu interface testing.
dilakukan kalau modul-modul dan subsistem terintegrasi membentuk sistem yang lebih besar. Tujuannya untuk mendeteksi fault terhadap kesalahan interface atau asumsi yang tidak valid tentang interface tersebut. Sangat penting untuk pengujian terhadap pengembangan sistem dengan menggunakan pendekatan Object Oriented atau OOP yang didefinisikan oleh objek-objeknya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.